yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Linguistik Forensik, Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM dan Bu Gina Jayanti SPD MHum. Perkenalkan, nama saya Helda. Nama saya Fadila Mahfuzur. Saya Rifa Zahira. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang teori dan metode kajian linguistik forensik. Definisi linguistik forensik. Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari dan menganalisis bahasa dalam konteks hukum, termasuk investigasi kriminal, peradilan, dan penyusunan dokumen hukum. Disiplin ini digunakan untuk mengidentifikasi individu berdasarkan ciri khas linguistik, mengungkapkan pemalsuan dokumen, serta mengevaluasi kredibilitas pernyataan proses hukum. Yang kedua, menurut Subyatoro 2019, linguistik forensik adalah bidang studi yang mengungkapkan teori-teori bahasa untuk memahami kasus-kasus hukum. Misalnya, ketika seseorang dituduh melakukan kejahatan berdasarkan analisis bahasa yang digunakan dalam pesan teks atau percakapan. Contohnya, jika seseorang mengirimkan pesan teks yang mengancam seseorang, ahli linguistik forensik dapat menganalisis pesan tersebut untuk menentukan apakah itu merupakan ancaman nyata atau hanya lelucon. Dengan demikian, linguistik forensik membantu dalam proses hukum dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang aspek bahasa dalam kasus-kasus hukum. Teori-teori dasar kajian linguistik. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum. Nah, yang pertama itu ada tata bahasa dalam linguistik forensik, yaitu tata bahasa yang digunakan untuk memahami struktur kalimat dan bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk makna dalam suatu konteks hukum. Tata bahasa mencakup struktur, sintaksis, dan morfologi dalam bahasa. Dalam fonetik, tata bahasa digunakan untuk menganalisis pola kesalahan tata bahasa dalam teks anonim untuk identifikasi penulis dan kemudian mengungkap perubahan makna akibat kesalahan atau ambiguitas tata bahasa dalam dokumen hukum. Nah, kemudian ada teori percakapan atau conversation analysis dalam linguistik forensik, yaitu teori yang mengkaji bagaimana percakapan terjadi dalam interaksi sosial, termasuk dalam interogasi dan kesaksian di pengadilan. Kemudian analisis interogasi polisi untuk mendeteksi teknik manipulatif yang mengaruhi jawaban saksi, kemudian menganalisis kontradiksi dalam pernyataan saksi melalui struktur percakapan. Nah, kemudian ada analisis wacana dalam linguistik forensik. Nah, itu digunakan untuk mendapatkan motif dan tujuan komunikasi pelaku kejahatan dengan melihat arti tersembunyi di balik kata-kata. Analisis wacana meneliti bagaimana bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks hukum. Misalnya, analisis pernyataan tertulis untuk menemukan bias, manipulasi, atau ketidaksesuaian. Nah, kemudian ada kajian kebijakan hukum seperti bagaimana bahasa dalam undang-undang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Kemudian ada linguistik kognitif dalam linguistik forensik, yaitu mempelajari bagaimana bahasa mencerminkan dan mempengaruhi proses kognitif seperti memori, persepsi, dan penalaran dalam konteks hukum. Linguistik kognitif mengkaji hubungan antara bahasa dan pemrosesan kognitif manusia. Dalam forensik, ini diterapkan dalam analisis memori saksi, seperti bagaimana orang mengingat dan melaporkan suatu kejadian berdasarkan bahasa yang digunakan. Nah, kemudian ada teori tidak tutup dalam linguistik forensik, yaitu menganalisis ancaman perintah atau janji dalam kasus hukum. Misalnya, dalam kasus pelecehan atau kontrak bisnis. Nah, kemudian mengidentifikasi apakah suatu pernyataan adalah tindakan kriminal, misalnya ujaran kebencian atau ancaman. Kemudian ada fonetik dan fonologi dalam linguistik forensik, yaitu fonetik yang mempelajari produksi dan persepsi bunyi bahasa, sementara fonologi mempelajari sistem bunyi dalam bahasa tertentu. Dalam linguistik forensik, teori ini digunakan untuk identifikasi penutur berdasarkan aksen atau dialek. Bidang ini berkaitan dengan suara, pelafalan yang sering digunakan dalam analisis suara dalam rekaman bukti, misalnya untuk identifikasi tersangka melalui aksen atau karakteristik vokal. Kemudian deteksi pemalsuan suara seperti dalam kasus rekaman telepon atau pernyataan tersangka. Kemudian ada leksis dalam linguistik forensik, yaitu mengacu pada studi tentang kata-kata dan kosakata suatu bahasa. Analisis leksikal membantu dalam memahami makna kata-kata yang digunakan dalam dokumen hukum atau percakapan yang relevan dengan kasus tersebut. Analisis leksikal berfokus pada pemilihan kata-kata dengan pemilihan kata-kata dan pola penggunaan bahasa seorang, yaitu diterapkan dalam identifikasi penulis anonim. Kemudian ada sintaksis dalam linguistik forensik, yaitu mempelajari bagaimana kata gabungan untuk membentuk frasa dan kalimat. Sintaksis berhubungan dengan struktur kalimat. Dalam linguistik forensik, sintaksis digunakan untuk menganalisis gaya pemalsuan individu, yaitu membantu identifikasi pengarang dokumen anonim. Kemudian ada semantik dalam linguistik forensik, yaitu semantik berfokus pada makna, kata, dan frasa dalam suatu konteks. Aplikasinya dalam forensik meliputi
interpretasi kontrak hukum untuk menentukan apakah suatu kata memiliki makna ganda yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian ada pragmatik dalam linguistik forensik, yaitu mempelajari bagaimana konteks memengaruhi interpretasi makna, yaitu dalam memahami maksud sebenarnya dari perkataan atau tulisan dalam konteks hukum, termasuk implikasi dan maksud tersembunyi. Pragmatik mengkaji bagaimana konteks memengaruhi makna bahasa. Dalam forensik, yaitu menganalisis makna tersirat dalam pernyataan saksi atau tersangka, kemudian menentukan apakah suatu pernyataan bersifat mengancam atau hanya ungkapan biasa. Nah, kemudian yang terakhir ada wacana dan analisis dalam teks linguistik forensik, yaitu melibatkan studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam teks dan percakapan yang lebih luas. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana argumen dibangun dan bagaimana cerita diceritakan. Sedangkan analisis teks melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap teks tertulis, seperti dokumen hukum, surat, atau pesan. Analisis teks membantu dalam mengidentifikasi penulis, menentukan keaslian dokumen, atau mengungkap makna yang tersembunyi. Analisis media dan propaganda dalam kasus hukum untuk mengungkap bias dan farming dalam pemberitaan. Kemudian studi kejahatan siber seperti analisis email palsu, phishing, dan ujar kebencian online. Tahapan kajian linguistik forensik bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmiah pada sampel bahasa guna mendukung penegakan hukum. Nah, tahapan ini mengikuti proses yang mirip dengan penelitian ilmiah pada berbagai bidang ilmu. Tahapan yang pertama adalah penyediaan data, yang artinya mengumpulkan informasi atau sampel bahasa yang akan dianalisis. Kemudian pada tahap yang kedua adalah analisis data, yaitu mengolah dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan. Dan setiap tahapan kajian linguistik forensik tadi memiliki metode dan teknik sendiri yang disesuaikan dengan jenis data yang akan diselidiki. Nah, misalnya, jika data yang akan dianalisis adalah percakapan telepon, maka metode dan teknik yang digunakan akan berbeda dengan data tulisan tangan. Dengan demikian, tahapan kajian linguistik forensik ini sangat penting untuk memastikan validitas dan akurasi analisis bahasa dalam konteks hukum. Jadi, dengan mengikuti tahapan ini, penegakan hukum dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat berdasarkan analisis bahasa yang ilmiah. Metode yang digunakan dalam proses penyediaan data dan analisis data sangat dipengaruhi oleh jenis data yang ada. Nah, data dapat berupa bahasa lisan dan bahasa tulis. Kedua jenis data ini akan mempengaruhi langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses penyediaan dan analisis data. Sebagai contoh, jika kita memiliki data berupa wawancara lisan dengan responden, maka metode yang digunakan untuk menganalisis data tersebut akan berbeda dengan data yang berupa tulisan seperti survei tertulis. Nah, dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan cara yang tepat untuk mengolah data sesuai dengan jenisnya, agar hasil analisisnya akurat dan relevan. Nah, jadi intinya adalah penting untuk memahami jenis data yang kita miliki agar kita dapat menggunakan metode sesuai dalam proses penyediaan dan analisis data. Metode dan teknik pada penyediaan data bahasa lisan ditentukan oleh wujud data yang akan disediakan. Nah, beberapa langkah yang dilakukan antara lain membuat transkripsi fonetis atas rekaman suara, membuat resolusi ujaran-ujaran yang disengketakan, memastikan keaslian rekaman, dan menemukan data pembanding. Nah, sama halnya dengan penyediaan data bahasa lisan tadi, penyediaan data bahasa tulis juga disesuaikan dengan wujud data. Nah, namun langkah-langkah yang dilakukan meliputi mengidentifikasi ujaran-ujaran yang disengketakan, memastikan keaslian data, dan menemukan data pembanding jika diperlukan. Jadi, metode penyediaan data disesuaikan dengan jenis data bahasa yang akan dianalisis, baik itu data bahasa lisan maupun data bahasa tulis. Metode yang digunakan pada tahap ini disesuaikan dengan wujud data dan tujuan analisis. Tujuan analisis dapat berupa mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, kemudian mengeksplanasi jenis atau bentuk tindak kejahatan, dan kemudian mengeksplanasi cara tindak kejahatan dilakukan. Nah, ada dua metode pada tahap ini. Yang pertama adalah metode padan intralingual. Nah, metode ini yaitu menganalisis dengan cara menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam bahasa yang berbeda. Nah, unsur bahasa yang dihubung-bandingkan, menyamakan, membedakan, atau menyamakan hal pokok adalah unsur-unsur yang berupa satuan kebahasaan. Nah, metode yang kedua adalah metode padan ekstralingual. Nah, metode ini menganalisis dengan menghubung-bandingkan masalah bahasa dengan hal di luar bahasa, seperti latar belakang sosial, geografis, dan budaya. Nah, unsur-unsur yang dihubungkan, menyamakan, dan membedakan atau menyamakan hal pokok adalah unsur berupa satuan lingual atau bahasa dengan hal di luar bahasa. Nah, kedua metode tersebut memiliki teknik-teknik dasar berupa teknik menghubung-bandingkan menyamakan, teknik hubung-banding membedakan, dan teknik hubung-banding menyamakan hal pokok.